Dengan ilmu, hidup akan menjadi mudah. Dengan seni, hidup akan menjadi indah. Dengan agama, hidup akan terarah dan bermakna. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kirmang, menyikapi tabir takasat mata. Kali ini saya bersama Teteh Tiara yang disebut sebagai dulu pernah menjadikan ternama yang disebut Syahrini KW. Dan dulu pernah bersanding menjadi hubungan rumah tangga dengan Lucky Hakim. Alhamdulillah saat ini saya sedang bersama Syahrini KW. Assalamualaikum Kak Tiara. Salam Gedoma. Sehat Teh? Alhamdulillah. Sami-sami sama Suna. Teh, banyak teman-teman di luar sana yang mungkin masih teringat tentang sosok Syahrini KW. Mungkin ya. Iya, karena kecantikannya dengan tekstur tubuhnya, public speakingnya hampir mirip 99% dengan Syahrini. Emang sekarang Teteh kegiatannya apa aja sih? Sekarang sih jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Paling ya bisnis. Ya di Cianjur ini kan sudah sedari dulu memang di beras ya, bisnis beras. Oh, Teteh sekarang pindah ke bisnis beras? Jadi dari Jakarta hijrah ke Cipanas ini. Cianjur. Ya, merintis di bisnis beras. Luar biasa. Menjadi seorang pengusaha ya. Padahal Teteh dulu sangat dikenal sekali Teh ya. Sangat ada di stasiun TV. Banyak sekali. Saya pun pernah mengaguminya Teh. Oh iya. Oh, ini bener bukannya gitu Syahrini atau bukan gitu ya. Oh gitu ya. Karena hampir mirip Teh. Hampir mirip sekali. Dan saya tertarik Teh dengan teman-teman di luar sana. Ada yang mengatakan bahwa Syahrini KW ini udah menghilang, entah kemana, nggak ada kabar gitu kan ya. Saya mencoba untuk mencari gambar dan nama. Saya lihat, nah dari sekian banyak nama itu, public figure itu, akhirnya saya tertarik dengan yang namanya Syahrini KW atau disebut Teh Tiara. Karena pandangan tak kasat mata saya ini ingin sekali saya mengungkap sesuatu yang sebenarnya apa yang terjadi Teh. Padahal Teteh dulu dikenal sebagai public figure, orang yang sangat dermawan, tidak sombong lagi ya Teh ya. Nah itu Subhanallah ya. Saya melihat, oh ini orang kayaknya harus saya datengin karena saya melihat di beberapa letak titik di bagian Tubuh. kayak ada gumpalan hitam. Gitu ya. Iya. Makanya tadi pas saya masuk ke sini di depan pun saya masuk, pas begitu masuk, wah ini kayak kita masuk ke dimensi lain ya sama anak-anak nih Teh. Karena memang ini ya sepi kali ya. Nah itu Dan bisa. Karena emang rumah ini tuh di pinggir gunung. Jadi di pinggir gunung ini. Gunung Ya. apa Teh? Ini di sini Gunung Kasur. Pas banget Gunung Kasur. Gunung Kasur. Tadi nggak kelihatan sih mungkin sama saya Teh ya, karena tadi saya malam kesininya. Iya, karena emang gelap ya. Ini kan memang ada gerbang 1, gerbang masuk, gerbang 2 lagi. Oh iya betul. Mungkin agak-agak merinding-merinding juga ya. Iya. Gimana tuh Teh? Teteh pengalaman apa sih Teh yang di sini Teteh rasakan di sini? Pengalaman aku sih sejauh ini ya, selama aku tinggal di sini, itu tuh memang dari Gunung Kasur itu suka terdengar suara-suara kayak wanita yang memang menangis. Itu tuh memang ada di waktu-waktu tertentu. Di sini? Iya. Di rumah ini? Enggak, di Gunung Kasurnya. Kan jadi ini kan pinggir gunung, rumah ini kan memang deket sekali sama Gunung Kasur kan. Jadi suara tangisan tuh selalu terdengar. Sama Teteh aja atau sama orang di sekitaran Teteh juga? Kayaknya sekitaran juga deh. Oh mereka juga mendengar? Karena memang yang di rumah sini kan memang ada 3 orang ya. Mendengar juga. Tapi memang dari jam 1 malam sampai jam 3-an lah. Jam malam sampai jam 3 pagi. Kadang-kadang ada memang suara gamelan-gamelan gitu. Seperti gini? Iya. Gini? Iya gitu. Jadi kadang-kadang memang kan di sini tuh kan memang sepi ya. Iya betul. Tadi kan ke Demang kan pas masuk juga sepi ya. Sangat kuat sekali energinya yang membuat saya kadang bingung. Ini rumah ada penghuni atau enggak kan gitu kan. Sedangkan rumah itu hidupnya dengan seorang penghuninya. Kalau ada si pengisinya kayak semacam kita nih mengisi rumah itu, maka rumah itu akan hidup. Tetapi banyak rumah kosong juga ini sih. Iya, di sini memang banyak
rumah kosong dan memang di Demang aku pun kalau misalnya ke rumah sini itu bisa dihitung mungkin 1 bulan mungkin karena takut. Sering ditinggal juga ini. Ini ya memang nggak stay di sini kan, nggak tinggal di sini karena memang suasananya tuh mistis banget. Iya betul, sangat-sangat mistis sekali. Mm. Jangan ngomong mistis, tadi ada yang lewat. Ada yang lewat ya. Iya, kita juga udah tahu sebenarnya ya. Ya sih, ibarat kasar karena kan memang udah lama juga. Ini rumah itu kan udah 10 tahunan kosong kayaknya. 10 tahunan. Jadi maaf aja ya kalau misalkan rumahnya itu memang masih cak-cakan karena memang kosong. Justru klinik teh, unik sekali. Gitu ya. Unik dengan apa teksturnya, tetapi hawanya masih ada hawa kayak apa ya, zaman dulu banget. Zaman dulu baheula ya. banget. Iya, zaman baheula kalau kata orang Sunda mah teh ya. Ya, kita makan orang Sunda ya. Nih, saya tertarik sekali teh. Teh, di sini tinggal berapa orang tadi? 3 orang. 3 orang. Teteh sama Asisten sama anak. oh anak pun di sini. Iya. Enggak ngelihat tadi, enggak ada ya? Nggak ada, dia lagi di rumah. Karena kan aku bilang ini rumah ini nggak ditempatin. Jadi rumah yang satu lagi. Sana depan ya. Jadi di luar sih mungkin daerah Cipanas juga, tapi kampungnya beda. Kampungnya beda. Iya. Auranya juga sebenarnya bukan terlalu menyeramkan ya, enggak sih teh. Aura kental menyelimuti kayak susah Senyap untuk- ya, Iya. senyap ya. Karena Senyap. memang pas masuk ke sini pun banyak orang yang memang serem. Kembali ke tadi teh, karena gini teh, teteh tinggal bertiga sama anak sama asisten. Bertiga itu adalah angka ganjil. Oh gitu ya. Iya. Sedangkan angka ganjil itu adalah angka kesukaannya sesuatu yang kasat mata. Oh gitu ya. Nah, makanya kata istilah bahasa orang dua terdahulu. Kita berhitung nih kalau mau kemana-mana berapa berlima nggak dibolehin kan? Harus Dipotong genap. nggak boleh bertiga gitu ya. Nah, kenapa? Karena takut ada sesuatu yang tak kasat mata Hmm, untuk menemaninya. gitu. Nah, itu banyak sekali teh. Karena memang gini ya. Jadi kalau misalkan ada bibi di rumah atau misalkan pembantu, nggak ada yang karena memang suka digangguin gitu. Oh, suka digangguin juga. Karena kan memang kan kita kan bertiga kan sudah terbiasa di sini ya. Kadang-kadang kalau misalkan ini lagi misalkan kan kayak gini kan harus disikatin ya gitu. Iya, betul. Kayak ada yang perhatiin gitu. Ya, kayak ada yang merhatiin gitu ya. Padahal aku juga enggak. Ya, Terus tiba-tiba ada yang manggil Bibi gitu. Suara saya ya. Padahal saya lagi tidur gitu. Dan ada juga waktu saya ke Jakarta kan memang kan ini sempet ya udah dipila aja gitu yo ininya biar ada security atau segala macem ya. Nah tiba-tiba di kamar saya itu ada yang mandi kan saya di Jakarta di mana? di atas. Oh, di atas, sama di atas. Ada yang mandi padahal itu dikunci tuh. Dan ada pernah ada juga aku suruh yang kerja ngambil beras waktu itu ya di sini ya. Terus ada yang lagi duduk di kitchen set itu. Jadi dia tuh sampai nggak mau masuk lagi karena saking seremnya. Orang ngambil beras. Ya kan aku bilang ambil beras aja dipila. Oh, Ya kan, iya. maksudnya ambil berasnya dipila. Dia ngambil di sini. Tiba-tiba ada yang duduk di situ di kitchen set dapur gitu. Sehari-hari kosong. Ada di kosong? Seminggu sekali, mungkin sebulan 2 kali mungkin. Enggak juga sih, kadang-kadang 2 bulan sekali. Ya itu 10 tahun sempat 10 tahun, 4 tahun kosong. Kosong total. Kosong. Karena teteh banyak kesibukan di luar mungkin ya. Karena kan maksudnya kalau misalnya di sini tuh pertama nggak ada tetangga ya. Iya. Enggak. Memang ini untuk rehat-rehat, untuk memberikan relaksi lah ya. Liburan ataupun tadi ya. Ini hanya untuk orang-orang yang memang kayak cocok nih kalau untuk ke Demang nih. Tirakat. Betul banget. Itu yang tadi saya mau ngomongin teh. Ketika saya masuk dalam ini tempat ya, lalu pakai Gitu ya, tirakat. aduh. Cepet ininya. Tetapi saya merasakan juga teh. Merasakan kehadiran sosok laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil juga teh. Gitu ya. Iya. Anak kecil yang sering balik di sana. Terus di depan kan suka main tak 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 tak
gitu. Gitu ya. Iya, Memang sering sih. sering juga Iya, betul juga. Sama seperti yang Ki Demang rasakan, Iya. sama orang-orang yang memang sekitar tuh selalu seperti itu. Kadang-kadang ayunan dia ayun sendiri. Padahal kan ayunan kan besi ya. Maksudnya angin dari mana sih? Tapi dia ngayun. Oh, ada lah ya. Mm-mm. Teteh sering merasakan apa lagi selain itu? Melihat, mendengarnya? Sejauh ini ya alhamdulillah nggak pernah ngeganggu ya. Kalau ke aku. Cuma kadang-kadang kalau misalnya aku lagi masak kan memang ini kan kamar kan kosong ya. Maksudnya dijadiin gudang gitu. Suka muncul kepala gitu. Iya di kamar ini kepala. Itu kan gudang memang tidak terurus kan. Jadi kadang-kadang ada kepala kan itu kan ada pintunya kan ada atasnya ada kaca. Jadi ada kepala hitam, kepala doang gitu. Tapi aku sih udah nggak kaget ya karena memang udah terbiasa. Jadi udah nggak takut lagi. Tapi kalau orang yang baru masuk mungkin akan nggak mau datang lagi. Kepala kan bukan mainan anak kecil kayak. Orang yang mungkin ngelihat kepala kan udah kaget. Iya, jadi kepala doang ngelayang gitu kayak ngintip kepala doang gitu. Dari tahun berapa sih teh rumah ini tinggal teh waktu itu? Aku ini tuh tahun 2005-an. Terus aku kosong karena aku di Jakarta kan ada rumah kan di Jakarta. Itu tuh kosong mungkin karena memang dulu tuh beli rumah ini tuh aku nggak mau. Tapi udah jadi gini udah. Enggak, memang direnovasi. Oh, renovasi lagi. Jadi aku waktu itu tuh dibilang gini sama kakek kan kalau misalkan orang Sunda itu kan, Neng nanti kamu bakal punya rumah di Cipanas. Aku nggak mau punya rumah di Oh, Cipanas. sudah dibilang sama kakek. Aku nggak mau, aku mau di Jakarta aja gitu. Buat apa di Cipanas gitu. Tapi kamu bakal punya. Nggak mau. Jadi itu rumah yang tidak diinginkan sebetulnya. Awalnya itu. Tapi ternyata omongan kakek itu benar. Jadi beli dulu di sini, nah baru beli di Jakarta. Aneh kan? Oh. Beli di sini terus beli di Jakarta. Ini tuh paling dari baru tuh cuma diisi 6 bulan. 6 bulan langsung pindah ke Jakarta. Dan setelah itu kosong. 6 bulan setelah itu kosong. Iya, Dari tahun 2025 2005. 2005 ya. Sekarang 2025. Ya, pas saya sudah sendiri, nah saya pulang lagi ke sini. Dari Jakarta, saya pulang ke sini. Tahun Sekitar berapa? 8 tahunan lah. Aku pulang ke sini ke Cipanas. 17. 2016 dan 17 lah ya. Oh. Aku pindah ke sini cuma bukan di rumah ini. Gitu. Kalau rumah ini kali-kali aja. Paling kalau misalnya ada acara keluarga, kayak makan-makan, misalkan kayak selamatan gitu, paling diisi kayak begitu aja. Jadi nggak diisi untuk setiap hari aktivitasnya. Jadi menjadi pengalaman mistis sekali tuh ya. Saya rasa. Tapi ini makhluknya pun ya, yang gaibnya pun kayak sudah berteman sama Teteh. Iya. Iya. Katanya sih katanya ini yang gaib yang punya rumah itu kayaknya sayang deh. Masa sih sayang, aku juga, aduh aku takut deh gitu. Hati-hati loh nanti kalau disayangin sama makhluk gaib itu, katanya susah jodohnya. Ya iyalah aku udah. Oh. Biasanya juga gitu kan. Masa sih? Maksudnya ceritanya tuh sama gitu kan. Maksudnya gitu. Dengan ya aku sendiri ternyata udah 8 tahun gitu. Oh iya, karena aku disukain sama si mistis ini, suka diintilin terus gitu. Aku kan nggak tahu ya. Karena kan hanya Ki Demang lah yang bisa melihat. Aduh, emang Teh gangguan apa aja sih paling ekstrim? Gangguan, nah, kalau ke aku enggak. Cuma kalau misalkan gini ya, ada orang misalnya nginep sini, misalkan kayak kawannya asisten aku gitu kan, kadang-kadang kan dia kan suka tidur di sini kan. Terus kalau misalnya ada orang yang niat jahat itu, dia suka nampakin. Misalkan jahat nih, jadi hanya orang tersebut aja yang diganggu. Orang yang berniat jahat itu sama Teteh, tapi orang itu tiba-tiba diperlihatkan sesuatu yang gaib. Iya gitu. Kayak maaf tadi kepala buntung. Iya, kadang-kadang gini, dia tuh badannya tuh digoyang-goyang. Oh. Dia lagi tidur badannya digoyang, ternyata pas besoknya, oh iya dia tuh ada kasus. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang ini. Terus misalnya gini,
contoh misalkan ada yang bersihin kolam ya, bersihin kolam. Terus tiba-tiba kok ada yang hihihi gitu ya, ada yang nyikunti gitu ya. Nah itu tuh berarti orang tersebut tuh ada sesuatu. Jadi aku tuh udah langsung pek gitu. Oh berarti ada niat jahatnya tuh. Jadi aku tuh ada apa ya namanya kayak sugesti nggak sih kayak gitu? Kalau saya ngelihat Teteh bukan sugesti sih, Teh. Lebih ke arah begini. Dari tadi di awal cerita Teteh, dari susah untuk bertemu dengan lawan jenis. Mungkin banyak lah di luar sana ya Teh ya. Yang pasti banyak sekali yang mau sama Teteh. Saya jamin dan saya yakin. Saya ngelihatnya siapa sih orang yang tidak tertarik dengan Teteh? Kan begitu kan? Siapa sih orang yang tidak tertarik dengan kecantikan Teteh? Tetapi kan tadi ada daya magnet. Ketika mereka serius, Teteh juga serius, terus iya gitu ya, iya. Terputus terus. Nah, ini adalah dampak sesuatu yang gaib tadi. Kalau Teteh beranggapan, iya nggak sih kalau yang gaib itu suka sama kita ketika berhubungan dengan lawan jenis, lebih putus? Ya bisa. Tapi putusnya itu tanpa sebab gitu. Nah itu dia. Jadi nggak berantem dulu, nggak apa dulu, tiba-tiba nggak ada kontak. Mobil aku tuh tiba-tiba mogok. Terus tiba-tiba aku mau kan kapnya kan buka ya. Terus tiba-tiba orang nyamperin. Nah tiba-tiba orang itu nipu aku. Terus misalkan harus beli ini bu, ini. Aku kasih uangnya. Malah aku berterima kasih lagi. Ya Allah aku makasih. Ternyata mobil itu mogok itu ternyata aku tuh kalau misalkan mobil itu maju aku nggak.